Yes, I can hear you clearly. Praise God. Praise God. A very good, blessed morning to every one of us at Power of Love Ministry. Ya, sangat diberkati Tuhan lewat komunitas The Power of Love ini. Hallelujah. Haleluya. Today the Lord wants to share something about the door to Zion. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang pintu Sion. The door of Zion on earth. Ya, pintu Sion yang ada di bumi. Hallelujah. Haleluya. In dalam Mazmur 51, ayat 19 dan 20. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Zion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. God is saying, Terus Tuhan katakan, if you have a broken spirit and you have come to Zion, He will not despise you. karena kalau kita memiliki jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk, tidak akan dihina oleh Tuhan. When God comes, He will build us up. Ya, Tuhan datang, kita dapat dibangun. But we have to go to Zion. Kita harus masuk pada Sion. If we don't go to Zion, then how is God going to restore us? Kalau kita datang kepada Sion, bagaimana Tuhan memulihkan kita? Apa itu Zion? Apa itu Sion? Zion adalah tempat kita berkumpul menyembah Allah sebagai satu umat. Haleluya. Haleluya. This is where Zion is, where we gather together as one to praise Jesus physically. Haleluya. Artinya di mana kita bersama-sama berkumpul secara fisik, dan disitulah namanya Sion itu. We can call one another and talk. We can even chat with one another on the phone. We can write a message to one another. But Zion is a place where we gather physically. Hallelujah. Di mana kita bisa berhubungan lewat telepon, satu yang lain. Ya, tapi di mana kita berkumpul secara fisik. Zion adalah di sini, Zion adalah di bumi ini, di tempat kita dipulihkan, diampuni, ditunjuk untuk beritakan iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. 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 This is the place where we are preserved, we are restored, we are pardoned, and then we speak out about Jesus Christ, the faith. Nah, ini adalah tempat di mana kita berkumpul, kita membicarakan, kita diberikan. Nah, disitulah tempat Sion itu namanya. We are restored in Zion. Hallelujah. Kita dipulihkan dalam Sion. Amen. 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 Mazmur, dalam Mazmur pasal 20, 2, 3 dan 4. Saya membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Zion. The Lord is saying here, Mengatakan di sini, He says,
I will hear you in the day of trouble. Saya akan mendengarkan engkau dalam kesesakan. The name of God of Jacob will defend you. Dan di mana nama Yakub akan dinyatakan kepada kita. The Lord will send the help from his sanctuary. Di mana Tuhan menyatakan pertolongan dari tempat kudusnya. And he will make you strengthen from Zion. Dan Tuhan memberikan kekuatan dari Sion. Then, church, we understand that wherever we are gathered in the Holy Spirit, that is Zion. Hallelujah. Dan kalau kita berkumpul bersama-sama di dalam Roh Kudus, disitulah Sion itu. And then in verse 3, it's written dalam ayat 3, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. God is saying, Katakan di sini, the Lord will remember my offering and he will be pleased with it when I come to Tuhan Zion. mengingat di mana korban kita bagi korban di mana ini menyukakan hati Tuhan. Many people say we don't want to come for church service because they are not ready. Nah, ada orang katakan tidak mau datang kepada Tuhan kalau tidak siap. But God is saying, when it's not that you are not ready, I am ready to help you when you come to Zion. Ini tidak berkata kita tidak siap, tapi Tuhan siap setiap saat untuk menolong kita. Maybe it's a small gathering, but God is saying, when you come together, then you will be my Zion. Dimana walaupun dalam kumpulan kecil, kalau kita bersatu bersama-sama, disitulah Sion itu dinyatakan. And he said, don't come empty-handed. Mengatakan jangan datang dengan tangan kosong. The Lord is saying, when you come to my sanctuary, don't come empty-handed. Nah, kalau datang kepada hadiratku di situ, jangan datang dengan tangan kosong. Because he says, kiranya diingatnya, ingat Tuhan, segala korban persembahanmu dan disukainya. Hallelujah. God is saying, I love when you come with your offerings. Hallelujah. Yang katakan saya sangat senang sekali kalau kamu datang dengan membawa persembahan. That shows your faithfulness in me. Ini sebagai tunjukkan karena kesetiaan kita di hadapan Tuhan. In Mazmur pasal 50 1 sampai 5, okay? Ya. I speak in bahasa Melayu. Dalam Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. You know what? God is saying, Zion is so perfect that you can enter in and you become perfect. Hallelujah. Mana itulah sempurna dan kita masuk dalam kesempurnaan itu kan kita pun bisa menjadi sempurna juga. It is not that God does not speak in our home. Dan ini bukan bicara Tuhan bicara di rumah kita. But when we come together as a body of Christ, then God will speak immediately. Dimana kalau kita datang berkumpul bersama-sama dan Tuhan berbicara dengan segera. When King Solomon gathered with his people together, God came and the fire of God lifted up the sacrifice. Nah, ketika juga Raja Salomo datang kumpul sama-sama umatnya, di mana Tuhan menyatakan diri, di mana api Tuhan membakar persembahan itu sendiri. And God was pleased. Mana Tuhan disenangkan. Today when we gather together, the Holy Spirit brings us together and God is pleased. Amen. Nah, kalau pada saat ini juga kalau kita bersama-sama bersehati,
Tuhan disenangkan. What is your problem? God is saying, I will make you perfect. Apa masalahmu sungguhnya? Aku akan menyelesaikannya sampai sempurna. Mazmur 3 ayat 3 dengan 4. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku, I will shout, I will cry. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Haleluya. Haleluya. When we gather together and we cry out to Jesus, he said, I will hear you and I will become your strength. Ya, kalau kita bersama-sama bersehati berseru kepada Tuhan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. He says, I am your defense. Ya, di mana aku adalah pertolonganmu. Church, it is one thing to pray everywhere else. It's beautiful thing to gather together as one church. Amen. Di mana satu gereja, di mana bersama-sama berkumpul, itulah gereja sesungguhnya. I urge everybody to gather together as one church. God will answer immediately. Amen. Saya mendorong kita untuk bersama-sama, di mana Tuhan akan memberikan jawaban dengan segera. He says, out of Zion, the perfection of beauty, God has shined. Di mana dalam Sion itu akan dinyatakan bagaimana keindahan, bagaimana hidup dalam bulan Sion itu. Zion is the perfection of beauty, and we can enter it to become perfect. Nah, Sion itu adalah kesempurnaan. Kalau kita dalamnya, kita pun bisa menjadi sempurna. Whatever our problems are, when we come and we shout at him in Zion, he will deliver us with the Holy Spirit. Apapun yang persoalan yang kita hadapi, kalau kita datang kepada Sion itu, dia akan membebaskan kita dari segala masalah dalam Roh Kudus. You know what happens when we enter into a place of worship called Zion? Saudara tahu apa yang kita alami kalau kita menyembah Tuhan dalam Sion itu? He says dalam Mazmur 50 ayat 3 4, okay? Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Haleluya. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. And then in verse 4, dalam ayat 4, Allah berseru kepada langit di atas. Allah berseru kepada bumi untuk mengadili kami. Haleluya. 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 If we come with our problems, God calls upon the heavens, God call upon the earth to give us justice. Haleluya. Tuhan akan menyatakan dirinya dari surga dan bumi dan membuat kita menjadi bagus atau baik. So when we want to gather in Zion, please don't say, I cannot go and worship God. Jangan pernah berdalih dengan alasan, oh saya tidak datang kepada Tuhan. I got a lot of work to do. Oh, mungkin kita berkata alasan, oh aku banyak kesibukan. But the word of God says, I will listen to you when you come to Zion. Hallelujah. Katakan aku akan mendengarkan doamu ketika kau datang kepada Sion itu sendiri. Oh, hallelujah. Haleluya. Then in verse 5 he says, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. He says, when you come here with even anything that you have, I will give you justice. Amen. Karena kalau kau datang bersama-sama, walaupun hal kecil yang kita bawa, tapi membuat engkau menjadi benar.
He said, according to my covenant, I will bless you. Sesuai dengan perjanjianku, aku akan memberkati engkau. When you come to Zion, I will not despise you. Di mana engkau datang kepada Sion, aku tidak menolak engkau. When you come to Zion with all your problems, I will take care of you. Engkau datang kepada Sion dengan masalah apapun yang kau hadapi, aku akan memperhatikannya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, yaitu Zion. He will answer me. Hallelujah. Dia akan segera menjawab. He will answer me no matter what your problem is. Dia akan menjawab dengan segera apapun masalah yang kita sedang hadapi. Just come and worship him in Zion. Hanya datang dan menyembah dia di dalam Sion. Come and worship him in spirit and in truth. Datang kepada dia dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. And whatever we carry, we can give it to him. Apapun yang kita bawa, kita serahkan kepada dia. Dalam Yesaya pasal 2 dengan 3. Okey. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Zion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. God is saying, I will show you the way when you come. Aku tunjukkan kepadamu jalan kalau kau sungguh-sungguh datang kepadaku. I will show you the ways and the truth when you come. Aku akan berikan kepadamu jalan kebenaran kalau kau datang. I will tell you that there is peace and righteousness in Zion. Aku memberikan kepadamu kebenaran dan keadilan kalau kau datang ke Sion. And I will teach you how to become perfect. Aku akan mengajar engkau bagaimana engkau menjadi sempurna. Church, do you want, the whole world is going to come to Zion. Why we have, people are going to come in because Jesus is righteous and perfect in Zion. Kalau kita datang kepada Sion, di mana dunia juga akan datang kepada Sion karena memiliki kesempurnaan itu di dalam hidup kita. So the Bible teach us that there is a day coming when the Lord will rule over the nation from his seat in Zion. Tuhan akan menyatakan kepada umatnya melalui orang kasihnya, orang datang kepada Sion. He said 1,000 years God will come on earth and rule from his seat in Zion. 1000 tahun di mana dunia ini, di mana Tuhan akan membawa umatnya kepada Sion. And then there will be peace and righteousness. Dia akan menjadi damai dan keadilan dalam dirinya. And all our families will have peace and righteousness. Dan semua keluarga kita juga mengalami hal yang sama. Because we are already in Zion. Karena kita sudah ada dalam Sion sendiri. Hallelujah. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 22, 23 dan 24. Hallelujah. Okay, we will this one. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Zion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan ayat 23, kepada jemaat anak-anak sulung yang dinamanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang akan menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. When you come to Zion, Jesus will make you perfect. Amen.
Kalau kita datang kepada Sion dan Yesus memberikan kita sempurna. When you come gather together as one in Zion, God says, I will register you in heaven. Di mana kalau kita datang dengan satu hati, di mana nama kita juga ditulis surga. He says, thousands upon thousands of angels are gathered in Zion. Di Hallelujah. mana ribuan malaikat juga datang di Sion. Oh, where have you come? Di Where mana have you come? kemana kita harus datang? Kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari mana-mana darah. Haleluya. Haleluya. God says when you come here, I will sprinkle my blood upon you. Kalau kau datang kepadaku, akan mencurahkan darahku kepadamu. God says, I will complete the perfectness in you when you come to Zion. Aku memberikan kesempurnaan kepadamu kalau kau datang sungguh-sungguh kepada Sion. Church, whenever you feel troubled, whenever you feel joy, come to Zion and he will make it your joy perfect and your troubles taken away. Apapun masalah problem yang kita hadapi, tapi Tuhan sendiri akan membuat kita sempurna, menyelesaikan semua masalah kita. Church, I want to ask you something. Are you ready to come to Apakah kita Zion? sudah siap semua datang kepada Sion itu sendiri? One place where Jesus is saying that I am always present is in the church. Amen. Where people Satu gather. tempat aku akan datang setiap saat dalam umat, di tengah-tengah umat. This is the Zion that people don't know. Nah, kadang-kadang orang nggak tahu inilah Sion sesungguhnya. Why should we go to church? Mengapa kita harus pergi ke gereja? I will take off this Sunday. Ya, mungkin ya saya libur Sunday datang buat Tuhan. Maybe my children are not well, so I cannot go. Mungkin anak saya kurang sehat, saya tidak bisa pergi. But God is waiting to heal your children when you come to Tuhan Zion. akan memberikan kesembuhan kalau kita datang ke Sion itu sendiri. The new covenant and the sprinkling of blood is waiting for you, church. Dan perjanjian Tuhan menyatakan ketika percikan darah Yesus Kristus itu dinyatakan kepada umatnya. From today, let us not stop gathering in Zion. Nah, mulai hari ini jangan pernah kita berhenti untuk berkumpul. Bring our offering to Jesus. He loves it. Amen. Ya, kita membawa korban karena kita mengasihi Yesus. The word of God is the same yesterday, today, and forever. Tuhan katakan bahwa firman Tuhan atau Yesus sendiri tidak pernah berubah dari kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. You and I will rule with Jesus from Zion. Hallelujah. Tuhan akan berkatakan kita memerintah bersama Yesus di Sion. Not from the capital city of the world, but from the capital city of Jesus, that is the church. Amen. Bukan ibu kota dunia ini, tapi di mana Yesus sendiri sebagai kepalanya dan kita bersama-sama Dia. I will take a prayer. Saya akan berdoa. Father, Bapa, we are preserved and we are pardoned when we come to Zion. di mana kami mohon dan ampun kalau kami datang kepada Tuhan. We are made perfect when we come to Zion. Kami akan menjadi sempurna kalau datang kepada Sion. No matter what situation we are facing, Tidak peduli apapun yang kami sedang hadapi saat ini, Jesus will love you. di mana Yesus mengasihimu semua. The Holy Spirit loves you. Di mana Roh Kudus juga ikut mengasihi kita. And He will give you all the success. Di mana Dia memberikan kita kesuksesan. Hallelujah. Haleluya. He will give you all the solution. Memberikan kepada semua termasuk penyelesaian masalah. Jesus is saying, I am waiting for you. Yesus katakan, aku sedang menunggu Anda semua. One place that you can be sure of is in Zion. Di mana
Dikatakan mana satu tempat Sion namanya. It is the heavenly Jerusalem. Itu adalah Jerusalem Surgawi. Haleluya. surgawi. Haleluya. 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 Church, no matter what happens, gather together every week in Zion. Apapun masalah kita, tapi setiap pada minggu-minggunya kita datang kepada Sion. Because God loves a faithful child. Yang mana Tuhan ada mengasihi dan juga umatnya yang setia. No matter what we are going through. Apapun masalah yang kita sedang hadapi, tidak peduli. He said, I am waiting for you. Mengatakan aku menunggu engkau. Are we waiting for him? Apakah sungguh-sungguh kita menunggu dia? Church, let us repent. Mari kita adakan pertobatan dalam hal ini. And come to Zion. Datang kepada Sion. This is a word of God. Ini adalah firman Tuhan. Not Pastor Ben's word. Ini bukan kata-kata Pastor Ben. God's word, I will meet you in Zion. Hallelujah. Mengatakan, firman Tuhan katakan, aku akan bertemu engkau di Sion. I will meet you in Zion. Saya akan bertemu dengan engkau di Sion. And I will receive you. Aku akan menerima engkau. I will not despise you. Saya tidak akan menolak engkau. In Jesus' mighty name I pray. Dalam Yesus Kristus aku sudah berdoa. Amen. Amin. Pastor Subarti, can you continue? Oke, I pray. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami percaya di mana engkau menyatakan diri kepada kami di Sion, di mana kami berkumpul bersama-sama sehati, sepikir, dan sejiwa, dan Roh Kudus bekerja dalam kami. Apapun masalah yang kami sedang hadapi, tidak Amin. peduli masalah itu, tapi kami datang kepada Sion. Engkau memberikan kami kebebasan, kelepasan dalam masalah itu, karena kuasa-Mu itu sempurna Amen. bagi kami. Terima Amen. kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan, tapi semuanya bisa selesaikan asal kami datang kepada Sion. Mereka kami berkumpul bersama-sama menghadap Tuhan. Apapun yang kami berikan, walaupun hal kecil, tetapi itu Tuhan sangat menghargai pemberian kami, sehingga Tuhan membuat Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan apapun yang kami bawa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa juga Tuhan bersama-sama hamba-Mu bersama Ben Tuhan. Hari ini sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Amen. Engkau Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Kemanapun langkah dia lakukan. Apapun yang dibicarakan. Dimanapun dia ada. Dia menyatakan pribadi Yesus Kristus yang ada di Sion. Di sana tempat di mana kami berkumpul menyatakan tentang kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi setiap saat hamba-Mu Tuhan. Sehingga luar biasa pemakaian Tuhan pada hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus, serahkan semua suami istri hamba-Mu Tuhan, baik jemaat Tuhan melayani. Mereka juga mengalami pengalaman hidup di Sion Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak mudah terkontaminasi dengan masalah-masalah yang sedang hadapi. Tapi hidup kami dikuasai oleh hadirat Tuhan di Sion. Terima kasih. Kami sungguh percaya hari ini semuanya tidak ada secara kebetulan, tapi Tuhan punya maksud di mana kami tampil beda, hidup di tengah-tengah dunia sekarang di mana kami ada Tuhan. Kami menyatakan diri bahwa kami adalah umat pilihan-Mu, sehingga orang dunia bisa melihat bagaimana pribadi kami, sehingga mereka datang berduyun-duyun datang ke Sion menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami percaya doa yang kami sudah naikkan ini Engkau sudah dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Silakan Lord. kepada Tiar. Praise the Silakan. Lord. Praise the Lord. Ya, baiklah. Terima kasih Pastor Ben dan Pastor Surbakti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini ya.
Luar Amin. biasa firman Tuhan, Amin. sangat memberkati ya. Amin. Tadi kita sudah diingatkan, marilah kita datang ke Sion. Apa itu Sion? Yaitu tempat kita berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Dan juga dikatakan, jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong, tapi datanglah dengan membawa persembahan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang membawa ucapan syukur, dan maka Tuhan menjawab ya doa-doa kita, permohonan kita, kebutuhan kita, semua akan Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi dengan sempurna. Ya, itu luar biasa. Jadi dikatakan Amin. Sion itu adalah ya kita bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Kristus. Saya percaya kita pada pagi hari ini juga, karena Allah itu adalah roh, ya tadi dikatakan, dan kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti pujian penyembahan kita pada pagi hari ini juga adalah merupakan Sion, ya, merupakan tempat kita Amin. meminta kepada Tuhan. Amin. Jangan henti-hentinya untuk kita datang berdoa, bersekutu bersama-sama, saling menguatkan kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Ben, kami sangat Haleluya. memberkati. Bapak Ibu, jika ada yang merasa ataupun kita ingin bersaksi, diberkati, atau mungkin bertanya ya tentang firman Tuhan pagi hari ini, kami berikan kesempatan, silakan saja dibuka mic-nya dan silakan disampaikan, waktunya 4 menit satu orang. Tuhan memberkati. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Lydia Lalang buka. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Saya ada yang saya mau tanyakan. Ya. Tapi ini pertanyaan dari orang yang selama ini saya doakan. Ya. Yang lalu Pastor Ben sudah jelaskan itu. Amin. Nah, ini teman saya ini, dia bilang begini, saya mau cerita kesaksian dikit sama Ibu, saya lupa sudah pernah bilang atau belum. Jadi ketika saya direhabilitasi beberapa tahun yang lalu, malam di Bukit Doa Medan, saya tidur, saya bermimpi melihat mata Tuhan di langit menatap saya. Itu dia tidak tahu maksudnya apa itu, Pastor. Dia bertanya begitu sama saya. Can we, Pastor, can you interpret? Ulangi sedikit lagi, Bu Lalang. Jadi orang yang saya ceritakan dengan Pastor minggu lalu, yang waktu saya mendoakan dia melihat bahwa ditaruh pohon pisang di tubuhnya itu, Ya. dia bermimpi waktu itu dia direhabilitasi, dia kan kecanduan gitu, Pastor, kecanduan obat-obat terlarang. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi di langit itu mata Tuhan melihat ke dia, begitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. When God shows a vision, He is asking him to pray. When you see a vision, then you know God is telling him to pray and then come out of all the bad habit. Tuhan katakan gimana? Tuhan membebaskan orang itu dari kondisi yang buruk atau kebiasaan buruk itu kalau sungguh-sungguh datang kepada Dia dan doa. And then He will deliver. Dan Tuhan akan membebaskan orang itu dari kondisinya. Tell him to go and ask for people to pray with him. Hallelujah. Nah, suruh juga ada orang lain yang mendoakan dia secara khusus. Then God will definitely hear him and will relieve him. Tuhan akan sungguh-sungguh membebaskan dia dan mendengarkan doanya. Amen. Amin, amin. Amen. That is the dream. God is waiting to hear from him. Tuhan akan menunggu dia. Amen. Hallelujah. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Satu lagi, Pastor.
di hari Jumat kemarin kan The Power of Love itu doa puasa ya. Hari Jumatnya itu ada doa berantai. Paginya itu saya berdoa. Ada satu juga teman sesama kru kami, dia bergumul untuk memiliki sebuah laptop untuk pelayanan operasional radio kami. Tetapi saya melihat saat saya mendoakan dia, saya melihat di situ banyak anak-anak sekolah SMA. Ya, saya tidak tahu apa maksudnya itu. Saya mohon dijelaskan, Pastor. Terima kasih. This is for him to go. God is already showing in front that he is going to speak to many children. Nah, Tuhan sudah menyatakan dari awal bahwa dia akan berbicara pada banyak anak-anak. But one thing is very important. Satu He hal must, yang penting, he must wait for the right time dia harus menunggu waktunya Tuhan in fasting and prayer. dalam doa dan puasa. Then the dream will come true. Dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan, You will see that someone will give him the laptop. di mana seorang akan memberikan laptop padanya. Then you know it is God who is showing. Nah, sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan bukan. Don't rush. Don't rush. Tell him not to rush. Tell him to wait in fasting and prayer, and God will bring the resource. Nah, jangan buru-buru, tapi terus berpuasa, dan Tuhan akan memberikan jawabannya. Many times our failure, we want to run first. Nah, kadang-kadang gagalnya kita karena kita mau buru-buru. We have to wait. Kita harus menunggu. When the Holy Spirit say through the Jama'ah, through the church, then he can go. Nah, kalau Tuhan bicara rohnya kepada jemaat Tuhan, waktunya untuk berangkat. Then every resource will be supplied to your friend. Nah, segala kebutuhan itu akan diberikan. Amen. Amin. Sister Lydia, I want to let you know, Jesus will not hold back anything. Amen. Kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan tidak pernah menahannya. Amin. No, he want to give perfect things. Tuhan Hallelujah. memberikan semuanya. Amin. So tell your friend, gather together, pray, fasting, prayer, he will release him. Amen. Nah, katakan kepada temannya bahwa doa dan puasa bersama-sama, Tuhan yang membebaskan dia dari kondisinya. Amen. 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 Praise the Lord.